Selamat pagi. Apa kabar? Yes, yes, yes. Aduh, boleh saya minta sekali lagi suaranya paling kencang dong. Soalnya ini kan ada 5.000 orang yang ada di sini kan. Nah, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Yes, yes, yes. Hendrix Others. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kami persilakan duduk kembali. Ya, terima kasih Bapak Ibu, hari ini saya bisa ada di sini gitu ya, bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini lampunya agak terang, jadi saya izin turun ke bawah ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Jadi hari ini kami bisa hadir di sini. Saya Agung, saya dari Prudential Syariah. Kami pegang yang namanya hybrid agency saat ini, gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai Prudential Syariah, ini agak sedikit berbeda strukturnya, gitu ya. Mungkin kita perkenalan dulu. Mungkin agak berbeda strukturnya, karena kalau misalkan di Prudential Life Assurance atau PLA, agency ini dipegang oleh yang kita sebut RBDO, ada Ibu Faras, gitu ya. Kemudian dipegang juga oleh Bapak Reza sebagai BDO-nya. Boleh tepuk tangan, gitu ya. Kemudian kalau di Prudential Syariah secara struktur kita berbeda sedikit. Karena kalau di Syariah sifatnya adalah kami bersama teman-teman yang ada di BLA itu mengembangkan dari sisi syariahnya. Makanya kalau kita lihat dari sisi salesnya itu kita baginya itu berdasarkan klaster. Ada yang tahu klasternya klaster apa? Ada yang tahu? Ini kalau misalkan nggak ada yang angkat tangan, biar angkat tangan mau dikasih hadiah nggak? Wah, kalau ini baru semangat. Oke, saya kasih pertanyaan simpel. Kalau di Prudential Syariah, ada berapa klaster? Ayo, angkat tangan. Saya kasih hadiah beneran. Ibu? Hybrid sama syariah. Hybrid sama syariah. Hybrid sama syariah. Boleh dilengkapin lagi nggak syariahnya? Bukan konvensional beda lagi. Hybrid syariah sama syariah. Oke. Ada yang mau jawab lain? Boleh Pak, silakan. Hybrid syariah sama syariah fokus. Betul, boleh tepuk tangan dong teman-teman. Tadi yang jawab siapa aja? Ada 3 kan? 1, 2, Bapak yang ketiga. Hadiahnya mau saya kasih sekarang atau mau saya kasih nanti? Hah? Mau sekarang? Jangan menyesal loh ya. Oh, dikira scam. Oke. Jadi hari ini saya bawa satu hadiah. Hadiahnya itu spesial karena nggak pernah ada dimanapun. Waduh, mau cari dimanapun nggak ada. Dari syariah, dari saya. Karena hadiahnya adalah senyuman manis dari saya. Mohon maaf Anda kena scam. Enggak, beneran. Ibu Sekar nanti minta tolong untuk 3 yang tadi dicatat namanya ya. Nanti kita kirimin hadiahnya dari kantor pusat ya. Oke, Bapak Ibu, tadi kan kita ada 2 klaster. Jadi klasternya adalah ada yang namanya syariah fokus. Artinya teman-teman yang memang secara faith gitu ya, memang jualnya adalah syariah. Kalau hybrid berarti kita-kita yang kita menjual syariah berdasarkan kebutuhan nasabah gitu ya. Kalau memang nasabahnya butuhnya lagi syariah. Kalau nasabahnya lagi butuhnya konvensional ya kita ambilnya konvensional gitu ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita berbicara dari sisi syariah, kita punya banyak sekali informasi-informasi yang kita bisa berikan kepada Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat secara market syariah saat ini Bapak Ibu, market syariah itu adalah market yang saat ini sedang bertumbuh gitu ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Irison dan juga Ibu Lili karena tadi di belakang sudah memberikan banyak sekali input-input yang pastinya itu kita akan memberikan improvement kepada kami yang ada di syariah di PSLA. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu, nah ini dia pencapaiannya Prudential Syariah di bulan Juni kemarin. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah lihat, ada yang belum lihat bahwa secara mantuman kita ada pertumbuhan sebesar 10%. Ini luar biasa Bapak Ibu, karena kita berhasil membukukan 62 miliar di bulan Juni kemarin. Ini bukan angka yang kecil, ini hal yang luar biasa, karena dalam setengah tahun kita berhasil membukukan 370 miliar. Nah ini akan menjadi challenge tersendiri,
Karena pada akhirnya dalam 1 tahun sampai nanti 31 Desember 2026, kita itu akan mengejar the first 1 triliun. Jadi untuk syariah. Jadi kita masih ada PR sekitar 600 miliar Bapak Ibu untuk meraih itu. Possible atau possible? Possible. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa dong, karena pertumbuhan kita ini luar biasa. Marketnya juga besar, apalagi di Indonesia. Secara market, secara umum aja, satu Indonesia kita itu baru berapa persen Bapak Ibu? Ada yang tahu? Mau saya kasih hadiah lagi? Oh enggak ya, pada trauma nih, mohon maaf nih teman-teman ya. Jadi secara nasional itu kita cuma punya sekitar 7-8% sekarang. Gitu ya, nasabah-nasabah yang punya asuransi. Artinya kita itu masih marketnya itu masih besar. Baik itu dari konvensional maupun syariah. Kalau kita lihat dari sisi syariahnya, lebih kecil lagi Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, jadi untuk meraih yang namanya 370 ke 1 triliun ini akan menjadi challenge untuk kita semua. Tapi saya yakin Bapak Ibu kita bisa. Makanya kita siapkan banyak hal gitu ya untuk mendukung pertumbuhan angka itu dan juga mendukung bisnisnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau kasih lihat ada berita-berita baik gitu ya. Salah satunya adalah kalau tadi kita lihat bahwa Prudential Syariah ada bertumbuh 10%, gimana nih dengan yang namanya dari Enrich Victory? Dari sisi syariahnya seperti apa? Saya mau ucapkan terima kasih, boleh dong kita tepuk tangan sedikit. Karena secara pencapaian Bapak Ibu, dari Januari sampai Juni, teman-teman yang ada di Enrich Victory itu sudah mengumpulkan 11 miliar. Wah, gede loh ini. Gede teman-teman, besar, benar-benar besar gitu ya. Teman-teman masuk di top 10 syariah KPM secara nasional. Nah, kalau kita lihat case-nya ini luar biasa banyak, 753 dalam waktu 6 bulan. Artinya sebulannya itu ada 100-an lebih case syariah rata-rata. Ya. Kemudian kalau kita lihat case size-nya kita di 15 juta. Nah, yang serunya adalah active agent-nya kita 265 orang. Ini kita hitungnya adalah benar-benar 1 orang ya, jadi tidak berulang. Kalau boleh tahu, teman-teman tebak-tebak deh, manpower-nya teman-teman yang di Enrich Victory ada berapa orang yang terdaftar? Ada yang tahu nggak? Bapak Reza berapa kira-kira Pak? 2.200. Ada 2.200 teman-teman kita sesama Enrich Victory ini. Ya. Tapi yang baru aktif untuk penjualan syariah minimal sekali gitu ya dalam 6 bulan itu ada 265 orang. Artinya cuma 10%. Kalau misalkan itu dikumpulin semua teman-teman, ini satu ruangan nggak cukup. Tapi 10%-nya ya segini kita ini. Nah, jadi kita bisa ajak gitu ya teman-teman kita yang di Enrich Victory, yuk sama-sama kita aktif lagi gitu ya. Mau dari konvensional boleh, mau dari syariah juga boleh. Gitu ya. Jadi kita kembangin bisnisnya sama-sama. Dan produk yang paling laku di sini adalah PCA. Wah, luar biasa. Boleh dong kasih tepuk tangan lagi. Ya, kami ucapkan terima kasih juga karena secara proporsi gitu ya, secara proporsi syariah yang ada di Enrich Victory itu sampai 42%, 43%. Gitu ya. Secara nasional padahal cuma 31. Artinya syariah di Enrich Victory itu luar biasa lebih tinggi dari rata-rata nasional. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini adalah berita-berita terkait dengan produk yang kita mau infokan kepada Bapak Ibu. Oh iya, saya mau titip Bapak Ibu ya, kalau kita bicaranya syariah, ya teman-teman udah submit banyak gitu ya, tapi kan ada yang pending nih belum issued. Kalau dilihat di sini yang belum issued itu ada sekitar 1,1 miliar. Ini duit. Kalau kali 30% berapa? 300 juta. Kalau saya kali 50% plus lain-lain gitu ya, berarti ada 500 juta, 550 juta yang siap diambil, yang siap kita bagiin. Jadi minta tolong teman-teman, diselesaikan semua pending-pendingnya, karena kalau kita lihat di sini, yang tinggal bayar aja itu ada 161 juta. Ini artinya tinggal bayar langsung issued, ya 161 juta. Lumayan loh, ini ada 80 juta komisi siap dibagi, gitu ya. Itu nama-namanya saya titip ya, kalau misalkan ada nama-namanya yang ada di sini. Nah,
Saya mau bawa berita Bapak Ibu, ini dia gitu ya. Karena kan saya dari syariah jadi saya pasti akan informasinya secara syariah gitu ya. Yang pertama kalau kita lihat ini kan produknya teman-teman nomor 1 penjualan di Enrich Victory. Pro-Critical Amanah bukan hanya di Enrich Victory tapi juga secara nasional menjadi nomor 1 produk kita. Walaupun umurnya masih kurang dari 2 tahun, ini belum nyampe 2 tahun loh teman-teman. Kita selalu nomor 1 secara berturut-turut di nasional. Dan kita punya kontribusi nasional itu 29% PCA-nya aja. Kalau saya balikin ke yang tadi, PCA di sini 38, artinya memang secara proporsi Enrich Victory itu penjualannya selalu di atas rata-rata nasional. Terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, tadi kan kita udah bicara heritage. Kita bicara PCA. Yang kedua kita bicaranya heritage. Nah, heritage ini umurnya baru kurang dari 1 tahun Bapak Ibu. Belum nyampe setahun. Tapi kita sudah masuk nomor 3 kalau di syariah. Nomor 2-nya ada yang tahu? Nomor 2-nya ada yang tahu? Produk apa? Kesehatan. Pruwell Medical Syariah. Gitu ya, tapi saya nggak bahas yang kesehatan. Saya bahasnya yang Pro Heritage. Nah, Pro Heritage kita ini memang kurang dari 1 tahun. Kita sudah langsung mendekati nomor 3 secara nasional. Kemudian kita punya varian produk itu paling lengkap. Artinya versi rupiahnya ada, versi dolarnya ada, kemudian ada versi PPBU atau corporate. Pertanyaan saya coba mau saya lihat siapa boleh angkat tangan yang sudah jual heritage rupiah. Ada? 1, 2, 3, 4, 5, ada 100. Oke. Kalau misalkan saya tanya, ada yang sudah jual yang USD? 1, 2, 3, 4. Baru 4. Nah, kalau gitu kita berkuis, boleh ya? Kita akan berbicara tentang USD, karena tadi Bu Faras juga ada sempat mention soal USD. Kalau di Heritage USD, premi paling murah berapa Bapak Ibu? Ada? Nanti kita kasih hadiah kok, beneran. Ya. Berapa? Bapak? Berapa? 1.100? 1.100, ada yang lain? Berapa Bu? $100. Iya. Jadi jawabannya adalah $100 Bapak Ibu, bukan 1.100, ketinggian. Ini udah kayak ini ya. Oke, kalau $100 artinya rupiahnya berapa? 1,8 juta. 1,8 juta. Kita selalu placement, kita punya produk USD, baik itu future maupun heritage, itu adalah produk premium. Kenapa kita bilang produk premium? Itu ya Bapak Ibu. Karena satu, saya akan bicaranya dari sisi heritage. Kita ada yang namanya booster 50%, betul? Ada yang tahu nggak kenapa kita kasih yang namanya booster 50%? Ada yang mau punya komen? Kenapa kita punya booster 50% dalam heritage? Baik itu rupiah maupun dolar. Iya Pak. Untuk mengatasi inflasi, thank you Pak, nanti kita kasih hadiah ya. Atau mau hadiah yang tadi? Enggak, yang satu lagi ya Pak. Oke, jadi benar Bapak Ibu, pada saat kita punya yang namanya menjual yang namanya asuransi, menjual UP, kan kalau misalkan kita lihat 10 tahun yang lalu, kalau kita jual yang namanya 1 miliar, itu nilainya lebih besar atau lebih kecil dibandingkan 1 miliar sekarang. Yang sekarang lebih kecil, karena apa? Ada yang namanya inflasi. Dulu kita diajarkan bahwa setiap tahun kita harus review, kalau memang ada peningkatan income, maka otomatis UP-nya juga harus ditingkatkan. Ya. Nah, gimana caranya kita mengatasi itu? Artinya kita sudah beli duluan dari awal. Itulah kenapa kita punya yang namanya booster. Boosternya sampai 50%. Artinya apa? Kalau kita beli yang namanya 1 miliar, dapatnya berapa? 1,5 miliar. 1,5 miliar. Kalau kita lihat dari sisi pricing Bapak Ibu, lagi dari sisi harga gitu ya. Company kita 1 miliar misalkan lah anggaplah gitu ya 10 juta. Kalau di company sebelah, kalau di tetangga sebelah gitu ya, beli 1 miliar harganya 9 juta, lebih murah mana?
Lebih murah sebelah dong. Tapi dengan adanya booster, itu 1 miliar itu bukan harga 10 juta. Tapi yang kita beli adalah 10 juta tapi dengan UP 1,5 miliar. Mana yang lebih murah? Kita punya. Kalau kita bilangnya dari sisi pricing. Bahkan dulu ada yang pernah membandingkan heritage rupiahnya kita itu lebih murah dibandingkan produk UP yang ada di Singapura. Jadi Singapura itu keluarin produk UP yang harga itu sangat murah yang bisa dibeli oleh warga negara asing, itu sangat murah dan UP-nya bisa lebih besar. Tapi dengan yang namanya Pro Heritage Syariah, itu kita punya jauh lebih bagus dibandingkan produk itu. Luar biasa, tepuk tangan dong. Nah, balik lagi, kenapa tadi kita bilang adalah premium? Karena satu, dia punya booster. Booster artinya ini adalah kita mengatasi yang namanya inflasi. Jadi, tahun-tahun berikutnya itu kita bisa atasi dengan yang namanya booster. Kalau rupiah itu boosternya akan selesai di tahun keberapa? Ada yang tahu? Ibu? 31, mulainya dari tahun ke 11. Ya, kalau rame yang jawab, mohon maaf saya nggak kasih adanya ya. Nah, ada 11. Tapi kalau USD mulainya kapan? Tahun ke-6. Selesainya di tahun 11. Artinya apa? Nasabahnya langsung lebih cepat terlindungi. Kalau nasabahnya bayar 10 tahun, pada saat dia selesai bayar, boosternya langsung dapat. Tapi kalau misalkan yang rupiah, mulainya itu baru 11. Dia baru selesai bayar 10 tahun, boosternya baru mulai jalan. Artinya selesainya dapatnya 30 tahun kemudian. Gitu ya. Makanya kenapa produk USD kita itu disebutnya lebih premium. Karena apa? Boosternya kita majuin ke depan. Buat nasabah ini akan lebih nyaman. Balik lagi, tadi kan saya tanya, premi paling murahnya berapa? $100, 1,8. Artinya nasabah-nasabah yang sebenarnya kalau dia punya kemampuan bayar sekitar 1,8 atau 2 juta sebulan, berarti bisa dong kita tawarin yang USD? Bisa banget. Balik lagi, kita ini kan suka dianggap ini ya, nasabah-nasabah premium ya, gitu ya. Makanya kita juga pengen kasih produknya yang produk premium. Jadi kalau misalkan kita punya nasabah yang punya kemampuan bayarnya sekitar 1,8 atau 2, bisa langsung kita tawarkan yang USD punya. Selain itu Bapak Ibu, kalau kita bilang premium, USD itu ada yang tahu nggak usia masuk tertanggungnya itu sampai usia berapa? Berapa Bu? 55. Ada yang lain? Ada yang mau coba? 60. Ada yang mau lebih? Ada yang mau angka lain? Ini saya udah kayak ini nih. Udah kayak lelang nih. Ada angka lain? Ada 55, ada berapa tadi Pak? 60. Terus kemudian 70. Ada lagi angka lain? Enggak? 75. Ada angka lain? Ya. Jawabannya adalah 70. Tadi yang jawab siapa? Ibu, ya. Nanti namanya di belakang ya Bu, nanti kita kirimin. Yes? Oke. Jadi USD itu sampai 70 Bapak Ibu. USD itu sampai 70. Kalau Bapak Ibu compare ke negara tetangga, jangan negara lah ya, ke teman-teman yang ada di tangga gitu ya. Mereka itu paling cuma sampai 50, 55. Padahal kita tahu, kalau kita berbicara USD, berarti ini kan marketnya market high end. Kalau kita bicara market high end, otomatis yang berduit banyak itu biasanya udah di atas 50 biasanya. Karena bisnisnya akan jalan terus, usia bertambah berarti duitnya juga bertambah. Gitu kan? Nah, di sini kita melihat pasar itu. Itulah kenapa kalau untuk usia-usia yang lebih matang, itu kita bisa kasihnya adalah USD. Dan yang paling seru Bapak Ibu ya, teman-teman tahu nggak? Teman-teman itu misal nih ketemu sama nasabah kaya gitu ya, dia bisa bayar berapapun. Terus kemudian nasabahnya bilang, oke saya mau beli semua produk kamu, tapi saya nggak mau medical. Nah biasanya kan itu kan. Di Prudential dan Prudential Syariah, teman-teman bisa balik ke nasabah itu berapa kali? Berapa kali Pak? 2 kali. Ada jawaban lain? 1 kali.
Ada jawaban lain? 3 kali. Ada jawaban lain? Ya pasti closing Bu. Pokoknya kalau balik-balik pasti closing. Intinya adalah closingnya nggak pakai medical. Ada lagi? Ayo, tadi tertinggi berapa? 3 ya? 3. Kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. Kalau nasabahnya nggak mau medical, artinya kita jualnya sesuai batasan non-medical limit. Gitu ya. Anggap Agung dengan usia sekarang, batasan non-medicalnya adalah 3 miliar. Berapa kali kita bisa balik ke nasabah Agung ini? Dengan sekali closing 3 miliar. 1. Produk konvensional life. 2. Produk critical illness konvensional. 3. Produk life syariah. 4. Produk syariah yang critical illness. Dan yang kelima, produk syariah USD. Dapat nggak? Kenapa? Karena 5 kategori ini, itu non-medicalnya itu nggak digabung Bapak Ibu. Nggak digabung. Jadi satu nasabah itu kita bisa balik 5 kali closing penuhin mereka punya non-medical limit. Tapi ada bintang-bintang ya, syarat dan ketentuan berlaku. Artinya apa? Kesempatan kita menjual ke nasabah kita yang existing itu banyak sekali. Saya bilangnya ini cuma masalah non-medical limit. Belum kalau misalkan nasabahnya tadi non-medical limitnya 3M. Tapi kita baru jual 1M, ya kita masih punya room 2M. Tapi kalau misalkan udah penuh gimana? Kita bisa tawarin yang lain. Yang sebelahnya, gitu kan? Jadi sebenarnya Bapak Ibu kita tuh bisa balik 5 kali ke nasabah kita, penuhin mereka punya non-medical limit. That's why makanya kalau kita bicara yang namanya Heritage USD, walaupun dia sama-sama live, itu dia punya medical limit itu terpisah. Betul? Betul. Gitu Bapak Ibu. Jadi makanya kalau kita bicara USD, mau kita bicaranya future USD ataupun heritage USD ya, sebisa mungkin kita tawarkan nasabah-nasabah kita itu adalah USD. Balik lagi, produknya premium, fiturnya banyak, mengatasi inflasi. Dan juga ngebantu nasabahnya supaya nggak medis, asalkan dia sesuai non-medical limit. Dan dia nggak punya prehistorical condition. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya Bu? Betul, betul sekali. Tabel Medical Heritage USD dan tabel Medical Heritage IDR itu beda. Beda. Ibu jual PCE, penuh nih dia punya medical limit. Ibu tawarin heritage rupiah, penuh dia punya medical limit. Ibu datang lagi tawarin dolar. Beda lagi Bu. Gitu ya. Nah, ini adalah keunggulannya kita punya USD. Makanya hari ini tema USD. Karena banyak berita-berita bagus tentang USD. Nih, Bapak Ibu lihat ya. Kalau kita bilang tadi booster, balikin booster. Kalau yang rupiah itu boosternya 5 kali, kalau ini cuma 2 kali. Langsung dapat dia. Ada mau foto ya? Saya izin turun ya, saya takut terkenal. Tuh, perhitungan underwriting yang hijau. Dia masuk ke Prestige, NML-nya terpisah antara IDR dan USD. Perlindungannya sampai 100, usia masuk sampai 70. That's why makanya ini premium. Nah makanya Bapak Ibu, yuk mulai sekarang kita coba gitu ya. Kita coba tawarkan USD kepada nasabah-nasabah kita. Ya, kalau syariah otomatis ada namanya manfaat wakaf. Oke, lanjut ya. Nah, balik ke sini. Heritage ada pertanyaan? Nggak ada ya. Plus ada satu lagi yang namanya PPBU atau corporate. Jadi kalau misalkan nih ketemu nasabah bilang, aduh saya mau dong pemegang polisnya itu adalah perusahaan. Bisa apa enggak? Bisa. Tahu kan? Coba saya tanya, produk apa yang di Prudential dan Prudential Syariah yang bisa pemegang polisnya corporate selain Pruworks? PCB 88, Pro Heritage,
ProFuture, betul. Betul. Jadi Bapak Ibu manfaatkan. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen closingnya banyak, retail tapi banyak, langsung on the spot, maksudnya langsung gede gitu ya. Berarti kan mainnya adalah PPBU, korporasi. Jadi kalau misalkan ketemu perusahaan, oh saya mau bayarin semua karyawan saya live-nya gitu kan, masukin aja. Mau heritage boleh, mau future boleh, mau PCB juga boleh. Gede itu dapatnya. Sekarang contoh ya teman-teman ya, kemarin itu kita baru ada closing satu PPBU, itu dia hanya mengasuransikan ownernya aja ya, baru satu. Setelah itu dia akan asuransikan karyawan-karyawannya. Satu owner, itu preminya ada yang bisa tebak berapa? Main tebak-tebakan aja kita. Coba, berapa? 10 juta, mau lebih tinggi? 200, berapa Pak? 1M, betul 1M. Satu orang, preminya aja itu 1M. Karena dia pakainya adalah korporasi. Biasanya orang-orang yang punya perusahaan, dia pasti akan mau di cover oleh perusahaannya dia. Karena yang bayar adalah uang perusahaan. Padahal itu perusahaan sendiri. Nah disitulah makanya kita itu pada saat ketemu, kita juga harus ada strateginya kan. Kalau orang ini punya perusahaan, boleh dong sekalian sama karyawan-karyawannya kita asuransikan. Lewat mana? Ya korporasi. PPBU. Itu baru satu orang, belum sama karyawan lainnya. Nah ini lagi masuk lagi proses di kita. Ya Bu, boleh. PCB, Future, sama Heritage. Bisa? Perusahaan? Ya, owner, betul. Jadi kalau Bapak Ibu baca gitu ya di agency update pada saat peluncuran PPBU, kita itu mengcover dua. Pertama karyawan, standar ya, satu perusahaan karyawan. Yang kedua itu adalah kalau kita sebutnya itu key person. Key person, terima kasih. Key person itu apa? Key person itu adalah memastikan supaya orang ini bisa menjalankan perusahaan dengan baik. Ya kan? Kalau dia kenapa-napa kan harus diganti. Gantinya pakai apa? Lewat uang pertanggungan itu. Karena pada saat key person yang nggak ada, kan perusahaan ini akan keluarkan kos untuk mencari pengganti dan itu harganya mahal. Nah itulah kenapa kita mengcover juga yang namanya key person. Menjawab Bu? Thank you. Nah kalau PCA mohon maaf Bu, nggak bisa Bu ya. Kalau mau kritikal berarti masuknya ke PCB. Ya Bu. Keluarga apa company untuk ahli warisnya? Thank you. Ini ada pertanyaan nih, kalau korporasi ahli warisnya gimana? Jawabannya adalah kita bagi Bapak Ibu. Kita bagi, ada yang masuk ke perusahaan, ada yang masuk ke keluarga. Tapi intinya begini, yang namanya asuransi keluarga itu harus nomor satu. Keluarga itu harus dapat sebagai ahli waris. Nggak boleh tuh, karena kan kadang-kadang ada perusahaan bilang gini, saya mau dong UP-nya semua dilarin ke perusahaan. Nggak boleh, nggak boleh. Tidak boleh. Jadi keluarga itu harus nomor satu. Kita bagi. Berapa banyak porsinya ada di AU. Tapi yang pasti porsi perusahaan itu kecil. Karena apa? Kita menganggap bahwa itu adalah cost yang dipakai perusahaan untuk mengganti si key person. Intinya begitu. Ya. Ada lagi? Yes Pak. Long term atau kalau untuk corporate itu long term atau Pendek. berkala. Kalau Bapak Ibu mau pendek, pakainya ProWorks. Kalau mau panjang, pakainya korporasi. Intinya adalah ketentuan produknya sama. Masa bayarnya juga sama. Kalau contoh misalkan, nasabah, kalau kita bilangnya individu ya. Individu masa bayar 5 tahun, coveragenya sampai usia berapa kalau heritage? Wow, macam-macam. Ya panjang pokoknya ya, panjang. Sama korporasi Pak.
Kalau korporasi mereka bayar 5 tahun, coverage-nya bisa panjang. Gitu. Oke? Oke. Jadi teman-teman sudah punya 2 strategi baru ya. Ya. Jadi pertama USD, pokoknya kalau nasabahnya punya kemampuan, tawarinnya USD dulu. Mau heritage boleh, mau future boleh. Kalau mau ada inflasinya pakainya heritage. Gitu ya. Yang kedua, kalau ketemu nasabah yang dia punya perusahaan, dia punya pabrik, dia punya PT, dia punya beberapa bentuk firma lain, tawarnya adalah PPBU. Itu closingnya bisa besar Bapak Ibu, kalau perusahaan. Karena perusahaan itu ada budget. Kalau individu, budgetnya kan dihitung. Tapi kalau perusahaan, budgetnya bisa besar. Oke? Oke. Nah, saya balik ke sini. Kita juga punya satu produk baru. Namanya apa Bapak Ibu? Tahapan cemerlang. Gak usah ragu-ragu, itu tulisannya di depan. Ya, namanya tahapan cemerlang. Ini umurnya baru sekian bulan, 6 bulan aja nggak ada, 3 bulan, 4 bulan kayaknya. Bagusnya apa? Setiap bulan pertumbuhannya 3 kali lipat. Sekarang itu sebulan, itu 3 miliar Bapak Ibu. Bulan lalu 1 miliar, bulan sebelumnya itu cuman 300 juta kalau nggak salah. Nah, sekarang saya mau tanya konsep. Saya mau tanya konsep. Kalau tahapan cemerlang, yang Bapak Ibu tahu ini produk apa? Beasiswa, pendidikan, pensiun, tabungan dan asuransi. Apalagi? Hah? Cash flow, cash flow. Cash flow, oke. Terus ada lagi? Ada lagi? Oke. Sebenarnya tadi yang Bapak Ibu bilang itu lebih ke arah how to sell-nya. Gimana cara jual si PTC ini. Saya mau jual PTC ini sebagai pendidikan, boleh nggak? Boleh. Saya mau jual PTC ini sebagai pensiun, boleh nggak? Boleh. Saya mau jual PTC ini untuk saving tabungan masa depan, boleh nggak? Boleh. Gitu. Tapi secara konsep Bapak Ibu, produk ini itu bisa banyak. Memang di awal peluncuran kami ini positioningnya adalah pendidikan. Makanya kalau lihat brosur itu ngomongin pendidikan, ada tahapan-tahapan gitu kan. Itu memang. Nah tapi sebenarnya konsep dari PTC ini itu adalah, Bapak Ibu tahu produk berjangka di bank? Tahu? Saya mau dong punya duit misalkan 10 juta dalam waktu 1 tahun. Maka setiap bulan saya harus nabung berapa? Ada? Nanti sama bunga dikasih lebih. Betul? Ada ya? Konsepnya sama Bapak Ibu, PTC itu begitu. Jadi sebenarnya bahasa saya pribadi ini adalah multi fund. Bisa dipakai buat banyak. Jadi kalau misalkan ketemu sama yang PTC, ini ya Bapak Ibu, saya kasih lihat yang di sini. Nah, kalau saya kasih lihat yang di sini, gitu ya. Ini kan sebenarnya dana tahapan keluar. Gimana cara kita ngomong ke nasabahnya? Gampangnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu mau punya duit berapa dalam waktu berapa lama? Kuncinya itu. Agung mau punya duit 1 miliar dalam waktu 15 tahun. Bisa nggak? Bisa. Enaknya adalah pada saat nasabah bilang begitu, kita bisa bilang, Pak, nggak apa-apa, nanti Bapak akan punya uang 1 miliar dalam waktu 15 tahun, nanti sama Prudential Syariah akan dilebihin 45%. 450 juta. Sama nggak dengan konsep bank? Sama. Jadi sebenarnya ini tidak terpaku yang namanya pendidikan. Kalau misalkan dia masuknya umur 40, dia ambil yang 15 tahun, berarti kan selesainya 55. Ya kan? Dia dapat 1 miliarnya di usia 55. Pas banget tuh dia pensiun. Kita bisa bilang bahwa ini, oh ini buat pensiun bisa. Nanti akan ada duitnya. Ibaratnya adalah duit yang kita terima selesai kerja. Gitu. Makanya di PTC ini sebenarnya adalah multi fund. Jadi kita itu bisa jualnya itu dengan berbagai macam cara. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Jadi tinggal tanya aja nasabahnya, Bapak mau punya duit berapa dalam waktu berapa lama? Kalau Bapak mau maksimal,
ambil 1 miliarnya di 18 tahun Pak, tambahin aja 3 tahun. Lumayan, bedanya adalah 150 juta. Karena kalau Bapak 15 tahun, Bapak cuma dapat 450. Tapi kalau Bapak ambilnya 18, tunda 3 tahun, Bapak dapatnya 600. 3 tahun itu senilai 150 juta, lumayan. Lumayan gitu ya. Jadi tidak terpaku untuk anak, tidak terpaku untuk pendidikan. Gitu. Pak tahan 3 tahun nanti terimanya umur 58 ya. 58 nanti Bapak baru dapat 1 miliarnya. Tapi nanti setiap tahunnya itu nanti Bapak akan terima duitnya. Tinggal lihat aja tabel ini. Nanti tahun keempat Bapak dapat sekian. Tahun kesekian Bapak dapat sekian gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke. Teman-teman tahu campaign ini? Oh. Tahu campaign combo? Tahu kan? Tahu nggak? Hah? Nggak tahu? Beneran? Jadi Prudential Syariah itu kita punya program namanya campaign combo. Combo itu artinya gini, kalau nasabah beli satu produk, dia dapat cashback kan? Kalau dia beli produk, nanti cashbacknya ditambahin kedua-duanya. Nah, kombonya apa? Produk pertama itu boleh Heritage Rupiah atau CI. Nah, kombonya itu sama PTC. Nah, sekarang pertanyaan saya, di sini sudah ada yang jual combo belum? Heritage sama sama PTC. Ada? Belum? Saya coba kasih, kita diskusi ya, gimana sih caranya kalau kita mau jual combo? Boleh? Boleh. Kalau misalkan Bapak Ibu jual live, Heritage Rupiah misalnya ya, saya nggak perlu tanyakan, Bapak Ibu lebih jago gitu kan. Yang biasanya kita lakukan, kalau misalkan nih kita udah closing sama nasabahnya, yang kita bilang apa? Terima kasih Bapak sudah mengambil 1 miliar di Heritage Rupiah perlindungan dengan masa bayar 10 tahun. Nanti akan keluar pada saat tutup usia yang ini bisa menanggung keluarga. Betul begitu kan? Nah, gimana caranya kalau kita mau combo sama PTC? Tambahin kalimat. Nah, ini kan dinikmatinya pada saat terjadi resiko. Kalau misalkan Bapak berkenan, boleh Pak 1 miliarnya Bapak nikmati juga pada saat semasa aktif, semasa hidup, semasa produktif. Mau enggak? Jadi yang 1 UP itu, 1 miliar UP itu kan akan diterimanya pada saat tutup usia. Tapi kita tawarin juga 1 miliar UP itu Bapak nikmatin juga selagi hidup. Pakainya apa? PTC. Karena apa? Pada saat dia masih hidup, 1 miliarnya dapat nggak? Dapat. Nah terus kalau misalkan nih, nasabah banyak, wah oke ya, saya tutup usia, keluarga dapat. Pada saat saya masih hidup, saya bisa nikmatin 1 miliarnya UP-nya. Tapi preminya saya bayarnya double. Gitu kan, karena saya beli 2 produk. Gimana kira-kira cara kita meng-counter itu? Ayo kita diskusi. Tapi konsepnya dapat ya, konsepnya dapat ya. Warisan akan keluar buat keluarga, tapi Bapak juga bisa nikmatin UP-nya semasa hidup. Kalau misalkan nih dia tanya counternya, kita handling objection ya. Ya bagus sih konsepnya, tapi premi yang saya bayar 2. Gimana kita balasnya? Gimana kita jawabnya? Ada yang punya ide? Karena ini sifatnya diskusi, jadi boleh ya, belum tentu semua salah atau apa gitu. Ada? Kita bisa bilang, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita lihat PTC itu, ada lebihan apa? Ada walihan lebih kan? Iya kan? Ada lebihan nih. Kalau yang atas kelebihannya 60%, yang paling bawah lebihannya 45%. Bayangin kalau misalkan dia ambil 1 miliar, ambil yang 15 tahun aja. Ambil yang 15 tahun, berarti ada lebihannya berapa? 450 juta. Tinggal hitung aja premi yang dia bayar berapa. Kalau misalkan premi yang dia bayar, 2 polis itu nominalnya, kan cuma ada 3 ya kemungkinannya. Yang dia bayar premi itu lebih kecil, artinya ada lebihan. Yang premi yang dia bayar itu sama dengan dia punya lebihan tahapan atau kurang. Kalau misalkan lebih, kita jawabnya adalah alhamdulillah.
ada lebihan Pak dari sini. Kalau preminya sama dengan yang dia punya lebihan tahapan, kita jawabnya apa? Alhamdulillah, preminya bisa balik. Kalau kurang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal dong Pak, mohon maaf. Kalau kurang, bilangnya apa? Alhamdulillah. Bilangnya, ya anggap aja ini cashback Pak. Cashback. Dia bayar misalkan 500, dia baliknya 450, ya lumayan Pak cashback 450. Jadi Bapak cuma bayar premi 50 juta. Ya enggak? Bisa? Bisa dong. Makanya kalau kayak gini kan kita kalau combo bisa dapat maksimal. Jadi cashbacknya Pak bukan cuma di belakang, tapi di depan juga ada. Karena lagi ada kampanyenya. Kampanyenya apa itu? Bapak bisa dapat sampai 15% dari premi yang Bapak bayar. Jadi di depan dapat, di belakang dapat. Jadi kalau tawarin ini, misalkan ya dia ambil heritage-nya 10 tahun, kasih aja PTC-nya bayar 10 tahun. Sama. Kan PTC itu kan bayarnya banyak. Ada yang 5, 10, 15, 69, 99. Salah. 5, 10, 15 sampai 18 tahun. Salah kan saya gitu. Gitu. Jadi bisa samain. Bapak bayar nih 10 tahun buat 2, 1 buat warisan, 1 buat kita nikmati semasa hidup. Preminya nanti baliknya di belakang. Tapi ada cashback juga di depan karena lagi program 15%. Oke enggak? Oke ya? Oke ya? Oke. Boleh dong saya minta tepuk tangannya. Saya tuh suka grogi loh kalau ketemu sama teman-teman nih. Kalau diem itu artinya gimana gitu. Gitu ya? Oke. Saya mau balik sedikit sini. Ya. Nah, oke. Tadi kan saya tanya ada yang sudah jual USD kan? Ada yang sudah jual USD kan? Nah, di USD itu kan ada program cashback-nya. Ada cashback-nya, tapi syaratnya adalah auto debit. Harus auto debit. Kalau cash gimana? Ya ada juga sih, tapi preminya lebih tinggi. Yang masalah adalah kalau preminya itu di atas auto debit tapi di bawah cash. Kan kalau cash nggak mungkin. Nah, sekarang mau nggak mau kan kita harus auto debit. Auto debit itu cuma ada 2 caranya. Pakai kartu kredit sama pakai rekening. Kalau nasabah bilang, saya nggak mau pakai kartu kredit. Karena nanti saya dipotongnya rupiah, saya nggak mau rugi gitu kan. Tapi saya punya dolar, sekarang kita udah punya. Kita bisa auto debit dengan BCA USD, BCA dolar. Ya, ini applied kalau saya nggak salah besok hari Senin. Besok hari Senin udah bisa. Jadi buat teman-teman yang sudah closing USD, tolong segera datang lagi ke nasabahnya, minta auto debit lumayan cashback-nya. Karena cashback itu nanti, auto debit itu ditunggu sebelum pembayaran. Gitu ya, jadi masih ada waktu. Langsung datengin minggu depan. Tinggal tanda tangan form atau, ikut aja caranya nih. Teman-teman sudah dapat kan cara-cara ini, flyernya? Ya. Jadi teman-teman bisa ambil ya. Buat teman-teman yang baru mau tawarin USD, langsung kasih auto debit. Auto debitnya BCA. Rekening itu rata nasabah yang dia itu udah punya dolar, nggak mau rugi kurs. Makanya kita sediain yang auto debit BCA. Karena kan sekarang itu kita baru punyanya Permata. BCA sekarang udah ada. Ya, oke. Kenapa Bu? Nanti ada cara-caranya di situ. Ya. Gede nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nanti dikirimin flyernya ya. Ada PDF-nya. Gitu. Jadi pokoknya kalau punya ketemu nasabah premium, tawarin USD. Kalau misalkan kita ketemu nasabah yang oke juga, kita bisa tawarin combo yang mau heritage rupiah atau teman-teman jualan PCA, langsung tawarinnya PTC gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa jual heritage 1 miliar, berarti teman-teman juga bisa jual PTC 1 miliar, bisa nggak? Bisa dong. Kalau misalkan PCA-nya bisa 5 miliar, berarti PTC-nya juga bisa 5 miliar kan? Iya. Dapat maksimal nih, jadi teman-teman sekali jalan. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan dapat insight ya.
Lanjut. Nih teman-teman, pokoknya intinya mulai sekarang kita tawarinnya combo. Sekali datang ke nasabah harus 2. Nah, ini menjelang terakhir teman-teman. Sekarang ini kan kita sudah one prudential, artinya sekarang itu kalau kita lihat dari inisiatif, itu kan sekarang sudah gabung. Karena di 6 bulan kemarin, wah boleh dong tepuk tangan ya. Kalau kita lihat dari sisi inisiatif, kan kemarin itu kita masing-masing kan, syariah sendiri, konvensional sendiri. Yang paling seru iPad, ya kan? Anggaplah targetnya 50 juta misal ya, target 50 juta bisa dapat iPad. Saya jual, ada nih 50 juta, tapi kepecah. Yang 35 konven, yang 15-nya syariah. Konven gak dapet, syariah gak dapet. Sayang kan, karena iPad itu bagus banget teman-teman. iPad itu kontes mahal, tapi mohon maaf gak ada lagi ya. Gak ada lagi. Jadi kalau gak dapet, kasihan deh lo. Gitu. Ya, itu kontes bagus punya. Karena kita melihat itu teman-teman, akhirnya kita memutuskan bahwa oke, kita bareng aja deh gitu ya. Karena hasilnya itu bagus sekali. iPad aja pas waktu kemarin kita launching, yang terakhir ini aja deh, terakhir ini aja. Teman-teman tahu berapa iPad yang akan kita keluarkan? Tebak menebak? 400, 800, di atas 800 Pak. Di atas 800 ya. Itu luar biasa loh. Oh enggak, gabung Pak, gabung. Gabung ya. Karena kita ordernya barengan. Ya, makanya saya tahu gitu. Ya, 800 Bapak Ibu. Nyari ke toko, enggak ada yang punya stok 800. Makanya kita impor. Impornya dari, enggak tahu dari mana. Ya, pokoknya kita impor. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang terima iPad, percayalah itu iPad impor. Gitu, ya. Mohon maaf enggak bisa pilih warna. Ya, jangan tiba-tiba, Pak udah terima nih, mau ganti warna bisa nggak? Mohon maaf. Ya, kalau mau ganti warna kirim dulu ke sono ya, nggak tahu kemana, negara mana tuh. Ya, gitu. Jadi makanya itu kontes yang luar biasa. Balik lagi ke One Prudential, kan udah harus jadi satu, gitu kan? Makanya sekarang kontesnya semua jadi satu, makanya boleh. Cuman ini ada warisan nih teman-teman. Jadi ada satu kontes warisan syariah yang udah jalan tapi periodenya belum selesai. Namanya adalah EDP. Karena hadiahnya adalah ke Vietnam. Jadi kita mau ajak jalan-jalan ke Vietnam. Kita cuman akan ajak 100 orang ke Vietnam. Pada mau ke Vietnam? Boleh angkat tangan semua yang mau ke Vietnam? Yang bukan level age, jangan dulu. Angkat dulu. Yang angkat nanti ada doa gitu ya, yang bisa dikabulkan oleh yang di atas. Oke, pada saat, jangan turun dulu. Di atas nih ya, yang bukan level agent boleh turun tangan. Nah, yang angkat tangan kan berarti level agent. Nah, ini yang boleh berangkat ke Vietnam. Yeay. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu leader, kita nggak ajak. Sombong dikit boleh dong? Boleh. Ya, jadi kita mau ajak teman-teman agent itu untuk pergi ke Vietnam, ke Ho Chi Minh tahun depan. Syaratnya apa? Syaratnya simpel, tinggal ikut webinar. Karena yang boleh berangkat itu adalah orang-orang yang ikut webinarnya kita, webinar EDP namanya. Jadi ada webinar itu namanya EDP. Kita ngadain sebulan sekali. Jadi kalau nggak ikut, mohon maaf tidak diajak. Kita webinarnya cuma sebulan sekali kok. Sebulan sekali, nanti terakhir itu sampai November. Jadi kita harapkan untuk teman-teman agent, saya minggir dulu deh, saya takut terkenal. Jadi diharapkan untuk teman-teman agent ikut webinarnya, terdekat itu nanti hari Kamis tanggal 16 Juli. Ya, kalau kita bilang webinar intinya adalah belajar dari kita untuk kita, gitu ya. Nah, terus balik lagi ke sini, ke Ho Chi Minh. Syaratnya gampang, selain tadi ikut webinar, pokoknya kita cuma minta Anda 3 kali aja sampai bulan November. Jadi saya agen ikut webinarnya aja sampai 3 kali, sampai November. Contoh misalkan saya belum pernah ikut ya, berarti Juli, Agustus, September. Oktober, November nggak ikut boleh nggak? Ya silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kita cuma expect Anda ikut 3 kali. Nah, selain itu ada namanya syarat target.
Ya, targetnya apa? 150 juta. Tapi mohon maaf ini syariah only ya, karena ini sifatnya adalah warisan yang masih jalan sebelum One Prudential gitu. Produknya adalah syariah only. Nah, ini kenapa 150 juta? 150 juta tinggi atau affordable? Bisa dicapai? 150. Bisa kan? Bisa banget dong. Ya. Kenapa begitu? Pada dasarnya adalah ini membantu teman-teman leader dan juga agent untuk aktivasi setiap bulan. Kalau dihitung ya 150 juta, ini kan mulainya Maret, berarti cuma 9 bulan. 150 juta bagi 9 itu cuma sekitar 17-18 juta. Artinya sangat achievable untuk satu case Anda closing 18 juta. Karena secara nasional average case size kita itu 25. Agent-agent baru itu biasanya ada di 14. Artinya naik dikit harusnya dapat tiap bulan. Satu case 17 juta. Nah, buat agent seperti itu, bantu Anda untuk aktif setiap bulan. Buat teman-teman leader, fungsinya Anda masukkan agent Anda di sini apa? Ini sebagai batu loncatan sebenarnya. Karena apa? Kita sebagai leader, pada saat kita punya agent atau merekrut agent baru, yang kita bilang apa? Anda masuk sini harus punya goal. Anda harus punya tujuan yang harus kita capai maksimal 31 Desember. Biasanya apa yang kita bilang? Start club. Ya kan? Ayo kamu udah join sini, kamu harus punya goal, goalnya start club. Tapi kalau lihat angkanya gede, 800 juta. Ya kan? Untuk nyampe 800 juta bisa atau enggak? Bisa. Tapi kan harus ada tangga-tangga kecil untuk menuju 800 juta. Setuju? Setuju kan? Nah, artinya apa? Kita punya tangga-tangganya nih, udah disediain sama Prudential. Paling tinggi itu MDRT. Di bawahnya itu adalah Star Club. Sebelum ke Star Club, biasanya yang kita ngomong apa? Jadilah apprentice. Tapi sebelum ke apprentice, yang kita bilang adalah, ayo kamu sudah join, harus bisa jadi leader. Artinya promosi. Kalau promosi, 300 juta. 300 juta. Nah, bisa nggak kita buat tangga sebelum promosi? Bisa. Makanya muncul yang namanya EDP, jalan-jalan ke Vietnam. Ini adalah tangga kita pertama. Jadi buat agent, ini adalah tangga Anda pertama sebelum promosi. Karena agent itu harus promosi. Setuju nggak? Setuju. Harus dong promosi. Ya, kita mau promosi 300. Biar lebih semangat, harus ada tangga kecilnya nih yang kita kejar. Apa? 150. Syariah. Ya kan? Kalau Anda udah syariah 150, buat promosinya ke 300, silakan pakai yang lain-lain juga nggak apa-apa. Karena tujuannya adalah bantu Anda supaya punya grade pertama, tangga pertama. Kalau Anda sudah promosi, terus kemudian Anda dapat Bangkok, apalagi Anda sudah dapat Star Club, Anda dapat MDRT yang jalan-jalannya udah sampai ke Eropa, percayalah yang ini lupain aja, beneran. Saya bilang begini, saya menciptakan kontes ke Vietnam ini sebagai batu loncatan. Kalau misalkan Anda sudah melompat, lupain aja ini nggak apa-apa. Gitu. Kita kasih ke yang lain. Jadi kalau Anda dapat Bangkok, berangkatlah ke Bangkok, nggak usah ke Vietnam. Anda ke Eropa, berangkatlah ke Eropa, nggak usah ke Vietnam. Oke? Ya. Jadi saya minta tolong nih Bapak Ibu leader dan juga teman-teman agent. Ya. Ini ada apa namanya? QR. Ada QR. Tolong di-scan. Leader boleh masuk, agent boleh masuk. Buat leader tolong difoto kasih ke grup Anda. Supaya agent-agentnya pada masuk. Ikut webinarnya, itu aja. Yang penting webinar dulu. Karena saya yakin, biasanya itu kalau kita webinar kenceng, pas akhir tahun baru produksinya masuk semua. Ya, saya pernah ketemu orang yang 11 bulan pertama itu produksi cuma 100 juta, tiba-tiba Desember Star Club. Oh iya, mau nanya, silakan Pak. Silakan Bu, mau nanya apa? Tanya apa? Nah, tadi yang saya bilang, kalau Anda dapat Bangkok, lupain aja. Anda dapat Eropa, lupain aja. Maksudnya adalah salah satu. Tapi mohon maaf, ini nggak boleh milih ya, nggak boleh milih. Saya mau Vietnam aja, saya nggak mau ke Bangkok, nggak boleh. Harus Bangkok. Gitu ya. Tapi bisa nggak dapat Vietnam? Ya bisa-bisa aja. Saya agen, produksi saya 500 juta misalkan. Saya kan nggak ke Eropa. Nah, saya bisa ke Vietnam. Gitu.
API Bu, API. Kita nggak pakai ACE. Biar lebih gampang, kan enak tuh produksinya berapa. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Bu maaf, saya takut di video. Oh enggak ya. Ya, jadi jangan lupa teman-teman, kita ada webinar itu tanggal 16 hari Kamis. Itu jamnya jam 15 sampai 17. Oh iya saya lupa, ini buat yang teman-teman hybrid ya. Kalau Syariah Fokus itu ada juga. Sama kok, kita mau ke Vietnam. Ya, jadi sama, nggak ada beda. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya. Saya titipan terakhir Bapak Ibu. Oh, belum. Ternyata banyak ya. Biar dari saya aja. Ternyata ada ini. Jadi teman-teman lihat di sini, ini kan adalah agen-agen yang sudah punya produksi. Terus kemudian udah ikut webinar kita 3 kali ya. Kan angkanya targetnya 150. Cuman kalau di sini baru 85. Artinya masih ada waktu untuk nambahin ke 150. Gitu ya. Jadi tolong yang namanya masuk di sini ya hilang. Kalau yang namanya di sini pertahankan produksinya. Karena Anda sudah 3 kali, boleh ikut boleh enggak apa-apa, kita okein. Karena udah 3 kali webinarnya. Tinggal naikin aja produksinya. Yang namanya belum masuk sini berarti Anda harus ikut webinar minimal 3 kali. Sama produksinya gede. Jadi kalau misalkan Agung produksi 500 juta, mau ke Vietnam bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Nggak ikut webinar. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Saya suka kalau nggak ada pertanyaan. Ini cashback sama aja lah ya, legacy. Nah saya paling titip satu, namanya juga syariah ya, produk-produk kita itu ada namanya fitur wakaf. Jadi kita mau mengajak teman-teman mitra bisnis untuk bisa berwakaf bersama Prudential Syariah. Yang boleh berwakaf siapa? Bukan hanya agen muslim. Jadi semua orang itu bisa lakukan yang namanya wakaf. Kalau yang belum paham wakaf itu apa, ibaratnya itu kayak kita bersedekah. Kurang lebihnya ya. Itu. Jadi kita mengajak teman-teman semua bersedekah melalui program yang namanya wakaf. Gimana caranya wakaf? Kan kalau kita mau wakaf atau bersedekah, kita kan harus punya sesuatu kan yang bisa kita sedekahkan. Kalau kita mau sedekah duit artinya harus ada duitnya. Kalau kita mau sedekah barang harus ada barangnya. Tapi kalau di sini Bapak Ibu, kita sudah sediain. Dana wakafnya itu udah kita sediain. Nah, jadi kalau mau berwakaf bersama Prudential Syariah, caranya simple. Jadi 3 bulan ini Bapak Ibu tinggal cari nasabah-nasabah Anda. Nasabah itu boleh muslim, boleh non muslim ya. Karena yang namanya wakaf itu bisa untuk semua orang. Itu hanya istilah. Anda punya nasabah gitu ya. Kalau dia mau berwakaf, maka itu dihitung sebagai pencapaian Anda. Nah, kita akan ambil bersama-sama 15 orang tertinggi yang nasabahnya berwakaf. Kita lihat dari jumlahnya ya, jumlah nasabah yang berwakaf. 15 orang ini kita sudah sediakan dananya. Kita udah siapkan finansialnya dan ini nanti akan kita wakafkan atas nama Anda. Jadi pada saat kita bekerja, amal jariahnya juga dapat gitu ya. Jadi ini buat tabungan kita lah di masa depan gitu ya. Dan tempat kita berwakaf itu nanti akan ditentukan oleh Prudential Syariah, intinya begitu. Oke? Jadi kalau misalkan ada silahkan, kita mau mengajak teman-teman untuk kita bersedekah bersama, berwakaf bersama. Oke, paling terakhir teman-teman ya, jadi kalau kita lihat balik lagi ke yang saya bilang di awal bahwa sekarang ini kan marketnya syariah itu lagi gede-gedenya gitu ya, lagi berkembang dengan pesatnya. Jadi yuk sama-sama kita harus buat strateginya. Kalau saya bilang strategi artinya kita itu bergerak berdasarkan data. Kalau misalkan saya maksudnya saya ambil sedikit gitu ya. Masyarakat Indonesia ini kebanyakan kalau secara religi kan muslim. Ya, sekitar 80% adalah muslim. Artinya marketnya itu besar sekali. Mereka itu juga punya potensi kalau mereka itu akan membeli produk-produk syariah. Dan yang biasanya masuk ke dalam market ini adalah, kan pernah dengar nggak teman-teman, ada orang yang sifatnya itu konservatif. Artinya dia cuma mau membeli produk tertentu dengan agen tertentu sesuai dengan yang dia mau. Nah artinya apa?
Kalau kita tidak bisa masuk ke situ, kita harus mencari orang supaya masuk ke situ. Bukan kita secara langsung, tapi mungkin tim kita yang bisa masuk secara langsung. Nah, ini artinya adalah strateginya kita gimana caranya kita mau masuk ke market baru. Kalau kita mau seperti itu berarti otomatis untuk teman-teman leader rekrutnya harus lebih banyak. Ya kan? Segmentasinya udah mulai harus kelihatan. Gitu. Karena konsepnya adalah agen baru itu selalu membawa bisnis, agen baru itu selalu akan bergerak berdasarkan lingkungannya dia, lingkarannya dia. Kalau kita mau membesarkan market artinya kita harus rekrut lebih banyak, aktivasi lebih banyak. Kemudian produk syariah kita itu punya banyak teman-teman. Saya lupa ada 9 ya. Ada 9 produk, silakan ditawarkan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dan juga buat teman-teman semua kalau lagi diskusi, jadikan syariah itu adalah salah satu poin penting pada saat Anda berstrategi, baik itu untuk diri sendiri dan juga tim Anda, supaya bisa memberikan yang terbaik untuk nasabah Anda. Itu aja dari saya, jadi kita pastikan setengah tahun ke depan kita bisa capai apa yang kita mau. Itu aja, terima kasih dan selamat pagi. Oke, Pagi, thank you thank Pak you, Agung buat Pak. waktunya. Kita mau Foto foto bersama dulu ya. ya. Teman-teman boleh bangkit berdiri. Untuk orang pusat, Pak Reza, Bu Faras, bisa ikut maju ke depan buat foto bareng-bareng. In the dungeon shadows creep, monsters lurk and dragons sleep. Extreme crime, we're on the brink. Every battle makes us think. Potions ready, sword in hand, we'll conquer foes, reclaim the land. Step by step we rise and fight to reach new heights, ignite the night. Time to level up, feel the power rise. Heroes stand tall, see it in our eyes. Time to level up, we won't back down. Victory is near, we'll wear the crown. Stats are climbing, skills are sharp. In this game we play our parts. From the forest to the plains, we face the challenges, break the chains. Boss is near the final test. Give it all, we are the best. Yuk, terakhir survei teman-teman, Iya, silakan. sebelum balik. Nah, Ada silakan voucher teman-teman. katanya. Ada voucher. Dari Edison. Dari Edison. Silakan survei teman-teman buat Iya. partisipasinya. Jangan lupa teman-teman jam 1 siang nanti boleh kembali ke tempat ini. Kita akan belajar dari Growth Lab. Bu Mari untuk Pro Lady Lady. dengan Growth Lab. Oke, thank you. Thank you teman-teman. See you next week.
happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've been.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song and let me sing